Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Mauro Zijlstra selangkah lagi berseragam Timnas Indonesia. Hoki Caraka makin terpinggirkan. Andritani Ardiasa bersinar. Bukti kualitas, assist spektakuler, dan ambisi kembali ke Timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Mauro Zijlstra selangkah lagi berseragam Timnas Indonesia. Hoki Caraka makin terpinggirkan. Bakat besar di Eropa, Mauro Zijlstra berpotensi jadi striker masa depan Indonesia. Sepak bola Indonesia terus berbenah dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda di level internasional. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Mauro Zijlstra, penyerang muda yang saat ini tengah meniti karir di Eredivisie Belanda bersama FC Volendam. Pemain berusia 19 tahun ini menunjukkan perkembangan pesat setelah berhasil dipromosikan ke tim utama Volendam. Ia membuktikan dirinya sebagai striker berbakat dengan kemampuan yang bisa menjadi aset bagi Timnas Indonesia. Mauro memiliki insting mencetak gol yang tajam, pergerakan lincah, serta ketenangan di depan gawang, membuatnya digadang-gadang sebagai calon penyerang masa depan Garuda. Di tengah ketatnya persaingan striker Timnas Indonesia, nama Mauro Zijlstra muncul sebagai sosok yang bisa memberikan dimensi baru dalam lini serang. Dengan potensi besar yang dimilikinya, banyak yang meyakini bahwa kehadiran Mauro bisa membuat posisi Hoki Caraka di skuad utama Timnas semakin terancam. Dukungan supporter Indonesia, motivasi besar Mauro untuk bersinar. Sebagai pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia, Mauro sangat menyadari besarnya antusiasme supporter sepak bola tanah air. Dukungan luar biasa yang terus ia terima dari para penggemar Indonesia menjadi motivasi besar baginya untuk terus berkembang dan membuktikan kemampuannya di lapangan. Saya sangat menghargai dukungan dari para supporter Indonesia. Itu membuat saya semakin bersemangat untuk bermain lebih baik dan suatu hari nanti bisa membela Timnas Indonesia, ungkap Mauro dalam sebuah wawancara. Bagi Mauro, mengenakan jersey merah putih bukan sekadar pilihan karir, tetapi juga sebuah kebanggaan besar. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa memberikan kontribusi nyata bagi Timnas, tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga dalam semangat juang dan mentalitas bertanding. Siap memenuhi syarat naturalisasi, tinggal menunggu panggilan resmi. Saat ini, Mauro Zijlstra masih berstatus sebagai pemain belum dinaturalisasi, namun ia telah menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa ada proses administratif yang harus dilalui sebelum bisa bermain untuk Garuda, termasuk pengurusan dokumen kewarganegaraan. Meski demikian, Mauro tidak merasa terburu-buru. Ia memahami bahwa PSSI saat ini tengah memprioritaskan beberapa pemain keturunan lainnya, seperti Ula Romeni, yang lebih dulu diproses untuk memperkuat Timnas di ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya paham bahwa ada tahapan yang harus dilalui. Saya hanya perlu bersabar dan terus fokus menunjukkan permainan terbaik. Jika waktunya tiba, saya siap untuk bergabung, ujar Mauro dengan penuh optimisme. Bersaing dengan Hoki Caraka, persaingan striker Timnas semakin ketat. Saat ini, posisi striker di Timnas Indonesia masih menjadi perdebatan. Hoki Caraka, yang sempat menjadi andalan di level junior, kini mulai menghadapi persaingan ketat. Performanya yang naik turun membuat banyak pihak mempertanyakan apakah ia masih layak menjadi pilihan utama di lini depan Timnas. Dengan kemungkinan bergabungnya Mauro Zijlstra ke Timnas, Hoki Caraka dipastikan tidak akan mendapatkan tempat dengan mudah. Mauro memiliki keunggulan dalam aspek kecepatan, penyelesaian akhir, dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Hal ini bisa menjadi faktor pembeda yang membuatnya lebih dipilih oleh pelatih Timnas dibanding Hoki. Jika Mauro resmi bergabung, pelatih Patrick Kluivert akan memiliki lebih banyak opsi di lini depan. Kombinasi Mauro, Rafael Struijk, dan Ula Romeni bisa menjadi solusi baru bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kancah internasional. Gaya bermain Mauro Zijlstra cocok dengan strategi Kluivert? Sebagai seorang striker, Mauro Zijlstra memiliki karakteristik permainan yang unik. Ia bukan hanya sekadar target man di depan gawang, tetapi juga mampu bermain dengan fleksibel dalam berbagai skema serangan. Beberapa aspek yang membuatnya menonjol di antaranya kecepatan dan mobilitas tinggi. Mauro mampu melakukan pergerakan tanpa bola dengan baik, membuka ruang untuk rekan setimnya. Teknik dribble yang bagus, ia tidak hanya mengandalkan fisik,
tetapi juga kemampuan individu dalam melewati lawan. Finishing yang tajam, Mauro memiliki akurasi tembakan yang tinggi, membuatnya sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Melihat karakteristik permainannya, Mauro bisa menjadi pilihan ideal bagi Patrick Kluivert, yang dikenal menyukai gaya bermain ofensif dengan kombinasi umpan cepat dan pergerakan dinamis. Jika benar Mauro bergabung, Kluivert bisa merancang formasi yang lebih eksplosif di lini serang timnas Indonesia. Menanti waktu yang tepat, Mauro Zijlstra yakin bisa bersinar di timnas Indonesia. Meskipun saat ini masih fokus membangun karirnya di Belanda, Mauro Zijlstra tidak menutup pintu untuk mengenakan seragam timnas Indonesia. Ia percaya bahwa waktunya akan tiba dan ia siap untuk membuktikan kemampuannya ketika kesempatan itu datang. Saya hanya perlu bekerja keras dan terus berkembang. Saya yakin dengan usaha yang saya lakukan, saya bisa mendapatkan kesempatan itu, kata Mauro dengan penuh keyakinan. Dengan usia yang masih muda, Mauro memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari generasi emas timnas Indonesia di masa depan. Jika semua proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu striker utama yang membawa Indonesia meraih prestasi di level Asia dan internasional. Kini, tinggal menunggu waktu bagi Mauro Zijlstra untuk resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin ia akan menjadi striker andalan Garuda di masa mendatang. Apakah Mauro akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia? Kita tunggu saja kejutannya. Andritani Ardiasa bersinar, bukti kualitas, assist spektakuler, dan ambisi kembali ke timnas Indonesia. Tampil konsisten di Persija, mampu bersaing dengan kiper asing. Musim ini menjadi momen penting bagi Andritani Ardiasa, penjaga gawang andalan Persija Jakarta, yang kembali membuktikan kelasnya meskipun harus bersaing dengan kiper asing. Dengan adanya kebijakan baru yang mengizinkan 8 pemain asing, banyak klub Liga 1 memilih mendatangkan penjaga gawang impor, termasuk Persija yang merekrut Carlos Eduardo, kiper asal Brasil yang sebelumnya bermain di Sport Recife. Meski Eduardo datang dengan pengalaman bermain di level tinggi, Andritani tidak gentar. Kiper berusia 32 tahun ini tetap menunjukkan profesionalisme dan kerja kerasnya di lapangan. Meskipun awal musim sempat membuatnya kehilangan posisi utama, ia dengan sabar menanti dan akhirnya berhasil merebut kembali tempatnya di bawah mister gawang Macan Kemayoran. Dalam 8 penampilannya musim ini, Andritani tampil solid dan menjadi andalan bagi Persija. Sebaliknya, Carlos Eduardo yang sempat dipercaya dalam 6 laga justru mengalami pasang surut performa, membuat pelatih Persija lebih memilih kembali mengandalkan Andritani. Keputusan ini terbukti tepat, terutama setelah aksi luar biasa yang ia tunjukkan dalam laga melawan Borneo FC. Assist spektakuler, bukti kemampuan Andritani sebagai ball-playing goal keeper. Salah satu momen paling fenomenal yang mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia terjadi dalam pertandingan Persija Jakarta versus Borneo FC pada 10 Desember 2024. Laga ini menjadi bukti bahwa seorang penjaga gawang tak hanya bertugas menjaga gawang dari kebobolan, tetapi juga bisa berkontribusi langsung dalam serangan. Dalam pertandingan tersebut, Andritani menunjukkan visi permainan luar biasa dengan melepaskan umpan panjang akurat dari lini belakang. Bola kirimannya mampu mengecoh pertahanan Borneo FC, termasuk Nadeo Argawinata yang saat itu berdiri terlalu jauh dari gawang. Tanpa menyia-nyiakan peluang, Gustavo Almeida berhasil memanfaatkan umpan tersebut untuk mencetak gol ke gawang kosong. Assist spektakuler ini bukan hanya memberikan keunggulan bagi Persija dalam laga tersebut, tetapi juga menegaskan kualitas Andritani sebagai ball-playing goalkeeper, kiper yang memiliki kemampuan distribusi bola yang baik dan bisa membantu membangun serangan dari belakang. Meskipun hasil akhir pertandingan tidak berpihak kepada Persija karena Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, aksi Andritani tetap menjadi sorotan. Bahkan, ia dinobatkan sebagai man of the match berkat penampilan solidnya sepanjang laga. Tak hanya bertahan, tapi juga berkontribusi dalam serangan. Peran seorang penjaga gawang dalam sepak bola modern kini semakin berkembang. Jika dulu kiper hanya fokus pada penyelamatan dan menjaga gawang tetap aman, kini mereka dituntut untuk lebih aktif dalam membangun serangan. Andritani memahami perkembangan ini dan berusaha untuk menyesuaikan diri. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan mengaku ingin terus mengasah kemampuan distribusi bolanya agar bisa semakin berkontribusi dalam permainan. Saya sadar bahwa sepak bola modern menuntut kiper untuk lebih dari sekadar bertahan. Saya ingin terus mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan umpan panjang dan membaca permainan dengan lebih baik, ujarnya dalam sebuah wawancara pasca pertandingan.
Kembali ke timnas Indonesia, Andritani masih punya ambisi besar. Meski usianya sudah menginjak 32 tahun, Andritani Ardiasa masih memiliki ambisi besar untuk kembali membela timnas Indonesia. Ia tidak ingin hanya dikenang sebagai mantan kiper timnas, tetapi ingin berjuang kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sejak kedatangan kiper-kiper muda seperti Hernando Ari, Adi Satrio, dan Muhammad Riyandi, serta naturalisasi kiper keturunan, persaingan di bawah Mister Timnas Indonesia semakin ketat. Namun, Andritani percaya bahwa pengalaman dan konsistensinya masih bisa bersaing dengan para kiper muda tersebut. Saya tahu bahwa persaingan di timnas semakin ketat, tapi saya tidak akan menyerah. Saya ingin terus menunjukkan kualitas saya, baik di klub maupun jika diberikan kesempatan di timnas, ucapnya dengan penuh keyakinan. Dengan penampilan impresif di Liga 1 dan kemampuannya yang terus berkembang, bukan tidak mungkin pelatih timnas Indonesia akan kembali meliriknya sebagai opsi untuk posisi penjaga gawang. Loyalitas tak tergoyahkan untuk Persija Jakarta. Sebagai salah satu pemain paling setia di Persija, Andritani telah membela Macan Kemayoran selama lebih dari 1 dekade. Ia bukan hanya seorang kiper, tetapi juga pemimpin di dalam dan luar lapangan. Meskipun musim ini ia menyerahkan ban kapten kepada Rizky Ridho, ia tetap menjadi sosok yang dihormati di ruang ganti. Pengalamannya, dedikasinya, dan kepemimpinannya menjadikannya figur penting dalam skuad Persija, baik sebagai pemain maupun mentor bagi pemain muda. Kesetiaan Andritani kepada Persija menjadi bukti bahwa ia bukan hanya seorang profesional di lapangan, tetapi juga pemain yang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap klubnya. Masa depan, melanjutkan perjalanan atau menutup karir dengan gemilang? Usia Andritani memang sudah tidak muda lagi, tetapi performanya menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada Persija dan mungkin juga timnas Indonesia. Kini, pertanyaannya adalah, apakah ia akan terus bermain hingga beberapa musim ke depan, atau mulai mempertimbangkan peran lain di dunia sepak bola setelah pensiun? Beberapa ex-kiper top dunia memilih untuk berkarir sebagai pelatih kiper, sementara yang lain mengambil peran sebagai pundit atau analis sepak bola. Melihat pengalaman dan kecerdasannya dalam membaca permainan, bukan tidak mungkin Andritani nantinya akan mengambil salah satu jalur tersebut. Namun, untuk saat ini, ia masih fokus untuk membantu Persija Jakarta meraih hasil terbaik di Liga 1 dan membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di level tertinggi sepak bola Indonesia. Kesimpulan, legenda Persija yang belum habis. Andritani Ardiasa bukan hanya sekadar penjaga gawang biasa. Ia adalah simbol loyalitas, kerja keras, dan profesionalisme dalam sepak bola Indonesia. Dari persaingan ketat dengan kiper asing, performa luar biasa dengan memberikan assist spektakuler, hingga ambisi besar untuk kembali membela timnas Indonesia, Andritani menunjukkan bahwa ia belum habis. Kini, ia tinggal menunggu kesempatan untuk kembali bersinar di panggung yang lebih besar. Apakah ia akan kembali ke timnas? Akankah ia membawa Persija ke puncak kejayaan? Satu hal yang pasti, selama ia masih berdiri di bawah Mister Gawang, Andritani Ardiasa akan selalu memberikan yang terbaik untuk timnya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.